Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan yang sudah menyertai kita sampai hari ini, sehingga kita boleh ada dan menikmati kembali setiap kasih anugerah Tuhan bagi kita. Puji nama Tuhan, dan saat ini kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan dalam Renungan 79, keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari kita siapkan hati kita untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat ini saya beri tema iblis yang menyamar. Kita akan melihat dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dan ayat 15. 2 Korintus pasal 11 ayat 14 dan ayat 15, demikian firman Tuhan. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati Tuhan, keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Kalau kita melihat dari tema firman Tuhan saat ini, harusnya membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu waspada, anak-anak Tuhan yang terus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Kalau berbicara tentang terang, di dalam Alkitab terang adalah kiasan rohani bagi kebenaran dan sifat Allah. Dan kiasan ini digunakan berulang kali untuk menyampaikan bahwa Allah adalah terang dan kebenaran. Jadi tidak ada kebenaran yang lain selain kebenaran Tuhan, kebenaran firman Allah. Dan di dalam dia tidak ada kegelapan, kata firman Allah. Kita lihat Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 1 Yohanes 1 ayat 5. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi Bapa adalah terang, Allah adalah terang, Tuhan yang kita sembah adalah terang. Dan firman Allah katakan di dalam dia tidak ada kegelapan. Dan sebagai terang, dia juga yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sehingga kita menjadi milik kepunyaan Allah. Dan kita pun karena ada di dalam dia, kita menjadi milik kepunyaannya. Kita disebut sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang yang tidak hidup lagi dalam kegelapan. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran Allah. Dan itu yang dikatakan oleh firman Allah. Coba kita lihat 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita adalah umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak terang. 2 Korintus 4 ayat 6, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus.
Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita menjadi anak-anak terang. Nah, sebagai orang-orang yang sudah ada di dalam terang, yang hidup di dalam kebenaran Allah, yang sudah menjadi milik kepunyaan Allah, di dalam surat ini Paulus memperingatkan kita, jemaat Tuhan yang ada di Korintus dan juga jemaat kita semua yang ada sampai hari ini, supaya kita waspada dan tidak tergoda dengan terang atau kebenaran yang palsu, yaitu iblis yang menyamar. Hati-hati juga terhadap pelayan-pelayan iblis yang menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Dalam hal ini adalah nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang datang untuk menyesatkan banyak orang. Karena memang kalau kita lihat pada saat itu jemaat di Korintus juga sedang diserang oleh ajaran-ajaran sesat, yaitu orang-orang yang mengaku sebagai rasul Tuhan, tetapi mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Mereka mengaku sebagai pelayan kebenaran, tapi mereka mengajarkan tentang sesuatu yang sesat. Di dalam ayat 11, di dalam ayat 13, 2 Korintus 11 ayat 13, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi ada orang-orang yang menyamar sebagai rasul Tuhan. Mereka mengaku sebagai rasul Kristus, padahal mereka mengajarkan pengajaran-pengajaran sesat. Bahkan firman Allah juga kalau kita lihat, Yesus sendiri telah memperingatkan kita tentang bahaya pelayan-pelayan palsu yang menyamar seperti domba, kata firman Tuhan, padahal mereka adalah serigala. Matius 7 ayat 15 kita lihat. Matius 7 ayat 15. Yesus bilang seperti ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus waspada. Apalagi kita yang ada di dari akhir zaman, penghujung zaman ini. Di mana kita tahu ada begitu banyak hal-hal yang menyesatkan, yang terus berkembang di hari-hari ini. Waspada, selalu berhati-hati. Kenapa? Karena setiap ajaran itu tujuannya adalah untuk menyesatkan banyak orang, supaya orang yang ada di dalam terang kembali kepada kegelapan, yaitu dosa yang membinasakan. Ini adalah siasat iblis. Ini adalah pekerjaan usaha iblis untuk menjerat begitu banyak anak Tuhan. Supaya apa? Kembali kepada kegelapan. Nah, bagaimana cara iblis bekerja dengan menyamar sebagai malaikat terang? Dengan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Kita mungkin bisa lihat dalam Alkitab ada beberapa contoh. Yang pertama ada Adam dan Hawa. Yang kita tahu bagaimana manusia pertama ini diperdaya oleh iblis. Dan itu dijelaskan dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Dan seterusnya bagaimana manusia pada akhirnya jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Nggak sampai di sana, iblis terus berupaya. Bahkan dia mencobai Yesus. Ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, dicatat dalam Injil Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan katakan laparlah Yesus karena dia juga adalah manusia 100%. Iblis datang mencobai Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan lalu berkata kepadanya, ini iblis berkata kepada Tuhan, jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kalau kita perhatikan, jika engkau anak Allah, iblis memakai firman Tuhan, jika engkau anak Allah, mengenai engkau malaikat menyanyikan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Iblis memakai firman Tuhan seolah-olah dia benar, padahal dia sedang memutar balikan kebenaran untuk menyesatkan supaya Yesus jatuh ke dalam dosa. Jadi kita lihat jebakan iblis. Jika engkau anak Allah. Di sini iblis kita lihat menyerang sesuatu yang paling dasar, yaitu jati diri, identitas. Setan tahu Yesus sudah lapar karena Yesus juga adalah manusia 100% sama seperti kita. Dan mengubah batu menjadi roti pasti dapat dilakukan oleh Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Tetapi Yesus adalah Allah yang tidak dapat diperdaya oleh iblis. Sehingga manusia pertama jatuh dalam dosa, tetapi Yesus tidak jatuh di dalam dosa. Namun bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa yang rentan dengan dosa? Ya, sama seperti iblis mau memperdaya Yesus, iblis juga sedang berupaya untuk apa? Untuk memperdaya setiap kehidupan kita, membuat kita ragu. Ya, dia menyerang jati diri kita, membuat kita ragu dengan jati diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak orang yang terjebak kepada hal-hal seperti ini, yang pada akhirnya jatuh di dalam dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menang dari tipu muslihat iblis? Belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan itu kita harus memahami firman Tuhan, bukan hanya kita mendengar, ya, tapi bagaimana kita membaca, kita mendengar firman Allah, kita menyimpan dan kita merenungkan firman Allah. Kita memahami benar kebenaran firman Allah, sehingga kita tidak mudah untuk diperdaya oleh ajaran-ajaran sesat yang mengatasnamakan kebenaran. Padahal sebenarnya adalah ajaran yang sedang membawa kita, menjerumuskan kita kepada dosa, mengembalikan kita kepada kegelapan. Kalau kita lihat di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat 11 ini, Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Yesus katakan, ada tertulis. Itu berarti orang yang tidak memahami firman Tuhan adalah orang yang mudah diperdaya oleh iblis, mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Itu sebabnya kita harus penuh dengan firman. Kita harus mengerti benar kebenaran firman Allah. Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, sebagai orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini, kita perlu terus dipenuhi dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, menjadi orang-orang yang memahami firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah diperdaya oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Dan saya percaya Tuhan yang akan menolong kita. Waktu kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan membuka setiap rahasia firman Tuhan. Waspada, hati-hati. Iblis menyamar sebagai malaikat terang. Saya percaya Tuhan akan menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan telah mengikuti renungan 79. Dan kiranya setiap renungan dapat menjadi berkat bagi kita semua yang mendengar. Dan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan, masalah keluarga dan lain-lain, ya Bapak Ibu dapat menyalurkan itu melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan. Pada saat ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyatakan kepada kami bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Itu sebabnya biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang waspada, berhati-hati. Anak-anak Tuhan yang penuh dengan firman, yang mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak mudah diperdaya oleh iblis. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang menang oleh karena firman-Mu hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat GPD El Shaddai Magelang, dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan mereka. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan
hati keluarga GPDI Jemaat GPDI Saladari Magelang kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.